Salam Gila Bola. Update berita bola dari Gila Bola kali ini akan membahas secara mendetail bedah taktik Real Madrid yang berantakan saat El Clasico. Kekalahan Real Madrid di El Clasico pada bulan Maret 2022 memang memunculkan banyak sekali pertanyaan. Apa yang salah? Bagaimana nasib Carlo Ancelotti di Bernabeu? Dan siapa saja pemain yang terpinggirkan oleh Ancelotti? Mengapa Luka Modric dijadikan false nine? Mengapa Vinicius Junior dibiarkan terisolasi? Mengapa pergantian pemain pada awal babak kedua malah bikin Real Madrid tambah buruk? Semua akan dibahas tuntas dalam edisi kali ini. Tapi sebelum kita mulai, tolong klik subscribe dulu, karena peran serta Anda sangat berpengaruh bagi perkembangan channel kami. Dan kami ucapkan terima kasih sebelumnya buat Anda semua yang selalu setia menantikan video-video kami. Kesalahan taktik Ancelotti. Real Madrid menderita salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah El Clasico pada 21 Maret 2022 lalu di Santiago Bernabeu. Hal ini tidak selayaknya terjadi karena Real Madrid adalah pemimpin klasemen Liga Spanyol. Itu alasan pertama. Pertandingan El Clasico berlangsung di kandang sendiri. Ini alasan kedua. Dan mereka baru saja mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1, Paris Saint-Germain dengan skor 3-1, dan Mallorca 3-0. Ini adalah alasan ketiga. Manajer Carlo Ancelotti agaknya menurunkan susunan pemain tanpa rencana taktis yang jelas. Jika bukan karena penyelamatan hebat oleh Thibaut Courtois beberapa kali, dan terbuangnya peluang Barcelona beberapa kali, Real Madrid bisa saja kalah dari tim yang bukan pesaing gelar itu dengan skor lebih besar daripada 4-0. Anda akan memperhatikan formasi Real Madrid pada laga itu tidak mencantumkan pemain penyerang. Dengan Karim Benzema cedera, Vinicius Junior menjadi satu-satunya penyerang real, dan dia terisolasi nyaris tanpa bola di sisi kiri lapangan. Luka Modric salah berperan sebagai false nine. Ia membingungkan seluruh timnya sendiri. Modric seringkali harus turun jauh lebih dalam untuk membantu pertahanan dan mencoba memberikan semacam sirkulasi bola atau mendistribusikan bola. Tapi setiap kali Modric turun ke belakang, bagian tengah serangan kosong, dan Vinicius semakin terisolasi. Sisi kanan adalah yang paling hancur. Dani Carvajal tidak melakukan apa-apa di belakang maupun untuk membantu serangan. Dan Rodrigo putus asa dalam peran gelandang serang. Mungkin hanya Fede Valverde yang masih punya semangat menyerang dengan kecepatan larinya yang luar biasa, menciptakan 3 atau 4 peluang hanya dengan kekuatan lari dan usahanya sendiri. Secara defensif, Real Madrid tidak terorganisir. Menjadi pertanyaan apakah Carlo Ancelotti melakukan persiapan pra-pertandingan. Sang pelatih senior kalah level oleh Xavi, yang memiliki para pemain Barcelona dalam kondisi terbaiknya dan secara taktik lebih unggul dari musuh mereka itu. Thibaut Courtois dibiarkan berdiri sendirian melawan satu serangan demi serangan lainnya. Anda bisa melihat bek tengah yang biasanya kokoh di depan gawang Los Blancos kebingungan, terutama Eder Militao. Rotasi pemain yang buruk. Betapa mudahnya Dani Carvajal dilewati oleh Ferran Torres di Bernabeu. Carvajal sangat rawan berbuat kesalahan, tidak konsisten, dan rawan cedera sepanjang musim 2021-2022 ini. Pengaruh menyerangnya juga telah berkurang secara signifikan, sampai ke titik di mana para pendukung Madrid sepertinya sepakat. Lucas Vazquez adalah pilihan yang lebih baik di starting 11 daripada Carvajal. Vazquez adalah pemain squad yang bagus, tetapi dia bukan solusi yang cocok di posisi bek kanan. Demikian juga Alvaro Odriozola, pemain yang tengah dipinjamkan ke Fiorentina di Liga Italia. Serangan-serangannya menutupi kelemahannya sebagai pemain belakang. Ancelotti melakukan 2 pergantian panik di awal babak kedua, saat Los Blancos tertinggal 2 gol. Eduardo Camavinga masuk untuk Toni Kroos, dan Mariano Diaz menggantikan Dani Carvajal. Sebagai akibatnya, Casemiro mundur sebagai salah satu bek tengah, yang terasa sebagai pilihan buruk, karena caranya mengendalikan bola dan passing-passingnya mudah dicegat lawan.
Anggap remeh stamina Barcelona. Barca seharusnya datang sebagai tim yang lebih lelah. 9 dari 11 pemain yang menjadi starter untuk Barcelona di El Clasico juga menjadi starter melawan Galatasaray di Liga Champions pada Kamis malam. Sementara itu Real Madrid tidak bermain sejak Senin. Jadi seharusnya Real Madrid memiliki kaki-kaki yang lebih segar daripada pemain Barca di El Clasico. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Meskipun memainkan pertandingan sistem gugur yang sangat intens dan membuat frustrasi di Istanbul pada hari Kamis malam, para pemain Barcelona memiliki lebih banyak semangat pada pertandingan Minggu malam di Bernabeu. Eden Hazard dan Luka Jovic yang terpinggirkan. Eden Hazard dan Luka Jovic terus-menerus tidak memainkan peran apapun untuk Real Madrid, bahkan ketika mereka sebenarnya bisa membuat dampak dari bangku cadangan. Dalam kasus Jovic, dia seharusnya menjadi starter. Bahkan Hazard akan menjadi pilihan yang lebih baik sebagai false nine daripada Luka Modric. Tidak ada keraguan bahwa Modric adalah pemain kelas dunia yang harus menjadi starter di hampir setiap pertandingan yang dia bisa mainkan. Tetapi posisi false nine butuh keahlian dribble, melewati lawan, dan mencetak gol. Mengapa Carlo Ancelotti memilih bereksperimen di El Clasico? Apakah dia benar-benar berpikir ini akan berhasil? Luka Jovic tampil hebat melawan Real Sociedad dan Atletico Madrid. Terakhir kali dia mendapat peluang ketika Karim Benzema cedera. Tidak ada keraguan bahwa Jovic adalah striker cadangan terbaik untuk Karim Benzema. Dia lebih baik dari eksperimen nomor 9 palsu ini, dan benar-benar lebih baik dari Mariano Diaz. Dia juga lebih fit daripada Modric atau Isco. Sementara itu Eden Hazard menelan biaya 115 juta euro, setara 1,8 triliun rupiah. Namun dia belum bermain 1 menit pun di El Clasico. Sudah ada 7 pertandingan melawan Barcelona sejak kedatangannya pada Juli 2019, namun dia tidak pernah terpakai. Pemain Belgia itu keluar dari 4 laga pertama karena cedera, dan telah melewatkan 3 El Clasico musim ini meskipun fit. Dia tidak terpilih untuk menjadi starter, dan itu menggarisbawahi kegagalan transfernya. Sudah 2 kali false nine gagal. Salah satu kritik yang dilontarkan kiper Thibaut Courtois usai pertandingan adalah mempertanyakan keputusan Ancelotti menggunakan nomor 9 palsu. Terakhir kali mereka memainkan false nine adalah saat kalah 1-0 di tangan Athletic Bilbao di ajang Copa del Rey pada Februari 2022. Kami bermain dengan false nine di Copa dan hampir tidak ada tembakan ke gawang lawan, dan sama halnya di sini. Kami memulai dengan baik. Kami memiliki peluang dengan Fede Valverde yang diselamatkan Mark ter Stegen secara baik. Tetapi sejak saat itu penampilan kami menurun, kata Thibaut Courtois. Peran berat false nine. Bermain sebagai false nine atau nomor 9 palsu adalah peran terberat dalam sepak bola. 1. Itu akan mengorbankan satu posisi penyerang yang merupakan langkah beresiko. Jika orang yang ditunjuk menjadi false nine tidak memiliki kualitas kelas dunia, maka kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah. Kedua, pemain yang diberi tugas false nine membutuhkan keahlian serba bisa, menggiring bola, mengoper, memiliki kecepatan berlari, tidak mudah terjatuh, dan mampu melakukan finishing jarak dekat dan jauh, memiliki kesadaran soal posisi pemain lawan di sekelilingnya, dan gesit. Satu hal yang tidak Anda butuhkan adalah kemampuan duel-duel udara dan fisik yang luar biasa. Tetapi sebagian besar dribbler yang mahir memiliki tubuh kokoh yang tidak wajar, sukar dihentikan. Siapa di dunia sepak bola yang menggabungkan sifat-sifat ini? Hanya ada sedikit nama false nine yang benar-benar komplit. Ezequiel Lavezzi, Robin van Persie, Wayne Rooney, dan Carlos Tevez. Juga Francesco Totti serta Lionel Messi. Masa depan Carlo Ancelotti terancam. Gelar juara pasti tidak terganggu. Ada 9 poin jarak dengan Sevilla di urutan kedua. 12 poin selisih dengan Barcelona pada posisi ketiga. Tetapi Florentino Perez pasti sangat terganggu dengan kekalahan 0-4 ini. Di Santiago Bernabeu pula. Ancelotti tidak termaafkan. Kalah telak pada laga penuh gengsi El Clasico. Nasibnya dipastikan berakhir, hanya dalam 1 musim saja. Itu dia analisis kegagalan Los Blancos di El Clasico.
Kalau kamu punya pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan share video ini jika kamu suka. Salam gila bola.